Puji Tuhan, Shalom saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara di tempat ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan sedikit daripada sharing kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita dan kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini atas kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami dengar dapat kami pahami, mengerti, dan terlebih lagi nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit daripada kebenaran firman Tuhan yang berjudul tentang mengalahkan keinginan dunia. Nah, kalau berbicara tentang keinginan dunia, pastinya kita tahu dong ya, apa sih sebenarnya menjadi keinginan dunia itu? Atau hal simpelnya aja nih, keinginan dunia seperti apa? Ketika kita ingin ke gereja gitu ya, ketika kita ingin beribadah, ada orang yang mengajak kita untuk holiday gitu, karena hari Minggu ya udahlah ya pergi gitu, nggak usah ibadah. Nah, cara kita mengalahkan keinginan dunia kita, kalau dalam hati kita kan pastinya pengen banget nih pergi holiday gitu ya, pengen nih pergi nongkrong gitu, atau ke tempat yang lagi ngetren banget zaman sekarang. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengalahkan keinginan dunia kita. 1 Yohanes 7 ayat 17 dikatakan, yang pertama dari ayat 16 dikatakan bahwa sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, yang pertama kita harus tahu nih, ternyata keinginan daging itu memang keinginan kita, tapi itu bukan menjadi keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hidup Kristen adalah hidup yang tidak mudah, sebab hidup Kristen adalah sebuah peperangan rohani. Berperang melawan siapa? Berperang melawan musuh, yaitu iblis, yang adalah musuh utama. Perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat. Itu akan kita baca dan akan kita lihat dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Nah, peperangan selanjutnya adalah peperangan melawan cara hidup duniawi. Dan Alkitab menyatakan dalam Yakobus 4 ayat yang 4, karena itu orang percaya harus punya ketegasan untuk meninggalkan segala hal yang bersifat duniawi, agar kita layak dan berkenan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, ketika kita ingin layak diterima oleh Tuhan, ketika kita ingin berkenan di hadapan Tuhan, poin yang pertama adalah kita harus menanggalkan keinginan duniawi kita. Kita harus meninggalkan yang menjadi keinginan dunia kita. Dunia dengan segala keinginan dan kenikmatannya seringkali dimanfaatkan iblis untuk mempengaruhi, melemahkan, dan menghancurkan kehidupan manusia. Ada 3 keinginan yang ada di dunia ini. Yang pertama, keinginan daging. Rasul Paulus menegaskan keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Nah, keinginan daging adalah maut kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 7. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Nah, kedagingan adalah titik yang paling lemah yang dimiliki oleh manusia. Kalau kita baca dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, roh memang penurut tapi daging lemah. Nah, yang kedua, setelah keinginan daging adalah keinginan mata. Mata sesuatu kalau kita baca dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8, karena mata melihat timbullah keinginan untuk melakukan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah medan peperangan yang paling berbahaya. Kalau kita lihat lagi nih cerita tentang Adam dan Hawa, kita pasti akan melihat-lihat kembali nih kenapa sebenarnya mereka bisa masuk dalam dosa. Yang pertama, karena keinginan daging mereka. Iblis katakan bahwa mereka akan sama dan serupa dengan Tuhan, bahkan mereka
akan mengetahui apa yang dipikirkan Tuhan. Tetapi setelah mereka makan buah itu, bukannya mereka menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, tetapi mereka malah jatuh ke dalam dosa. Karena itu adalah suatu keinginan daging yang tidak bisa mereka tahan seperti itu. Nah, untuk poin yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Tadi yang pertama sudah membahas adalah keinginan daging dan juga keinginan mata yang harus kita hindari. Karena ketika kita menghindarinya itu, artinya kita mulai membuka dan kita mulai mengupgrade diri kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Keangkuhan hidup ini berkaitan dengan ego manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri, ingin dipuji, ingin dihormati, dihargai, dan ingin dilayani. Ego inilah yang seringkali menjatuhkan manusia ke dalam dosa kesombongan. Berhati-hatilah sebab dosa kesombongan adalah dosa yang sangat besar di mata Tuhan. Nah, kita lihat nih, ketika dibilang bahwa kesombongan, kenapa orang cenderung sombong? Karena ketika dia di posisi yang baik, dia sering lupa dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia sedang posisi yang bagus, dia lupa dengan apa yang dia punya saat ini. Ketika dia dalam naik daun gitu ya, kalau kata-kata orang zaman sekarang, dia cenderung lupa sama orang-orang di sekitarnya, sehingga dia dapat menyombongkan diri. Nah, kalau kita lihat apa sebenarnya sih yang harus kita sombongkan dalam kehidupan kita. Nafas dikasih gratis oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bilang bahwa kita tuh nggak bakal bisa bayar apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu keangkuhan hidup, bahwa kita harus percaya bahwa ketika kita memiliki ego yang tinggi, ketika kita sombong dengan apa yang kita punya, itu Tuhan tidak berkenan dengan hal itu. Dan ketika kita ingin menjadi anak-anak Tuhan, ingin menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang pertama, kita harus tidak boleh hidup dalam kedagingan. Yang kedua, kita tidak boleh hidup dengan keinginan mata. Dan yang ketiga, kita tidak boleh hidup dalam keangkuhan. Karena ketika kita hidup dalam semuanya itu, maka kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, agar terus ajar kami senantiasa, agar supaya kami boleh menjadi orang-orang yang dapat mengkontrol yang menjadi keinginan daging kami, dan kami dapat mengikuti keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.